Mana lah satu kesatuan, Anda masih bawa-bawa Trinitas. Yesus tidak pernah ngajarin Trinitas. Bahkan sudah saya bilang tadi, yuk Kisah Para Rasul 19 ayat 2, para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Masih bawa-bawa Trinitas lagi. Ketika Paulus bertanya kepada para murid, ketika kamu sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Mungkinkah yang Roh Kudus ini Tuhan tapi nggak pernah diajarkan? Misalnya ada orang mualaf nih. Sudahkah kamu mengenal Allah ketika kamu menjadi Islam? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah. Lucu enggak? Padahal ini dasar ketuhanan ini. Trinitas dasar ketuhanan Kristen. Tapi nggak pernah diajarkan kalau Roh Kudus itu Tuhan. Bahkan para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Iya, maka sungguh gini aneh. Saya jelasin Pak, ya bagi Bapak aneh karena Bapak belum mengerti. Saya jelasin makanya. Ya kenapa kan? para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Karena gini, Roh Kudus itu baru bisa dicurahkan, baru bisa turun hanya ketika Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Makanya ketika dia mati dan bangkit, dia naik ke surga, ya kan, dia mengadakan penyelesaian dosa, ya kan, penyucian dosa di ruang maha suci, baru dia turun kembali menyatakan diri selama 40 hari kepada para murid, baru dia berkata, engkau jangan pergi dari Yerusalem sampai janji Bapa terjadi, artinya sampai Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Itulah di Kisah Para Rasul 2 itu hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan baru selama 2000 tahun. Inilah yang dinamakan zaman Roh Kudus atau zaman anugerah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka ia diselamatkan. Inilah yang dinamakan anugerah, Pak, yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh orang dunia, termasuk oleh orang Yahudi. Sebagian besar. Anda mengatakan gitu. Ketika Yesus setelah bangkit barulah Roh Kudus curahkan. Nah, Kisah Para Rasul ini kejadiannya kan Yesus setelah bangkit. Tapi faktanya para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Padahal ya di dalam kitab orang Kristen itu, ini Roh Kudus, ini Roh Kudus. Aneh. Karena gitu karena itu sifatnya rahasia, Pak. Lah, karena itu sifatnya rahasia. Konsep ketuhanan dirahasiakan gimana sih? Makanya makanya di kitab Efesus, di kitab Galatia itu dijelaskan rahasia yang telah turun-temurun berabad-abad. Artinya Trinitas itu ada nanti setelah Yesus. Yesus nggak pernah mengajarkan Trinitas. Para nabi nggak pernah ngajarkan Trinitas, Bang. Ya, nggak ada Trinitas diajarkan. Di mana Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu Allah, itu di mana? Ini gini ya, saya jelaskan ya. Di dalam kitab Yohanes itu sudah diberitakan bahwa kata Yesus, nanti Bapa akan. Kayaknya gue yang harus hadapin dia nih, Pak. Bentar, nggak apa-apa, Bang Adi. Gimana, Bang? Ya, jadi gini. Di kitab Yohanes dikatakan bahwa aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, ya kan? Nggak ada, yaitu Roh Kudus nggak ada. Jangan ditambah-tambah. Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran ya, bukan Roh kebenaran, Bang. Sang penghibur. Iya, sang penghibur atau Roh kebenaran. Julukannya banyak, Pak. Tapi jangan langsung disebut Roh Kudus. Anda nambah-nambah kalau disebut Roh Kudus. Roh Kudus itu di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Iya, itu, Bang. Betul. Karena memang Roh Kudus itu kan dari asal kata Ruach HaKodesh. Oke, Bang. Ruach Elohim. Oke ya, Yesus berkata begini, Yohanes 16 ayat 7. Banyak hal yang harus aku bentar saya bukakan deh ya. Yohanes 16 ya. Yohanes 16. Bentar saya bukakan. Ini menurut Yesus ya. Iya, kalau nggak salah kata-katanya banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi saat ini engkau belum dapat menerimanya, ya kan? Bentar, ya, bukan itu. Seperti itu. Urun dan tidur kali ya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nih,
Di ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini tidak bisa dikatakan itu Roh Kudus, Bang. Karena Roh Kudus itu, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus pernah memberkati Maria. Roh Kudus pernah hadir ketika Yesus dibaptis. Saya jelaskan. Ingat, syaratnya Roh Kudus. Sebentar, syaratnya penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Sementara Roh Kudus, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus tetap datang dan sudah datang. Jadi itu bukan Roh Kudus. Oke, gini saya jelasin Pak Sugi. Saya jelasin yang pertama. Sebenarnya saya udah tahu maksudnya Pak Sugi itu sebenarnya kalau menurut di dalam iman Pak Sugi kan itu kan Nabi Muhammad, betul nggak? Ya kan? Oke, tapi di sini saya akan jelaskan begini, ya kan? Kalau Pak Sugi tadi statementnya seperti itu, Roh Kudus telah turun di zaman-zaman sebelum Yesus lahir pun memang betul. Itu tapi Roh Kudus hanya turun dan menginggapi, tetapi tidak diam stay sampai selama-lamanya. Tetapi ketika Yesus Kristus telah mati dan bangkit naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam diri orang percaya atau di dalam diri orang Kristen yang sudah lahir baru. Itu diam sampai selama-lamanya, bukan sekedar kalau dia Roh Kudus itu bukan sekedar turun naik. Kalau di dalam perjanjian lama, dengerin dulu Pak sebentar. Kalau di dalam perjanjian lama, ketika Saul berbuat dosa atau tidak taat, itu Roh Kudus bisa meninggalkan Saul. Maka dari itu Daud berdoa, janganlah ambil rohmu yang kudus daripada aku. Ya, tapi di perjanjian baru itu Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya karena dikatakan dia akan menyertai kami. Kita lihat ciri-cirinya, Bang. Kita lihat ciri-cirinya. Sang penghibur itu ketika dia datang, dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, ayat 13. Ia akan membawa manusia ke seluruh kebenaran, dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau itu Roh Kudus, hukum apa yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Bukan, Pak. Kalau mau melihatnya dari kitab Yohanes, karena dikatakan ini di dalam kitabmu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab belum selesai ayat. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang ia dengar daripadanya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang ditipannya daripadaku. Coba, ini apa yang dinyatakan kepada Anda? Yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus. Kebenaran apa yang dinyatakan? Ya, kebenaran bahwa kematian Kristus itu adalah penebusan dosa. Berita Injil adalah berita kematian tentang matinya dan bangkitnya Yesus Kristus dari kematian, mengalahkan kematian, maut dan iblis. Gitu Pak Sugi. Halo? Gini Bang. Jadi gini. Roh ya itu tidak bisa dipahami secara harafiah saja. Karena roh itu bisa berarti seorang nabi. Betul? Anda setuju tidak? Enggak setuju saya. Oke, saya bukakan ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul ke seluruh dunia. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya. Di situ roh artinya apa, Bang? Dilanjutkan, mereka adalah nabi-nabi palsu yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam sebagai manusia. Di sini yang ingin kita bicarakan apa arti roh di situ, Bang? Ada ayat lanjutannya. Iya, saya hafal sampai ayat 4 itu, Bang. Tenang aja. Itu roh-roh antikristus atau roh-roh yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Roh antikristus Iya, Pak Sugi nggak akan mengerti Pak konsep roh antikristus, roh Allah. Roh antikristus bisa disebut nabi palsu tidak, Bang? Di ayat itu, Bang? Nabi palsunya bukan roh antikris, tapi rohnya itu ada di dalam nabi palsu itu. Artinya ketika orang itu berbicara
ada roh. Kalau nabi benar, maka yang masuk adalah roh yang berasal dari Allah. Kalau itu nabi palsu, yang datang adalah roh penyesat, gitu loh Bang. Makanya antara roh dengan nabi di situ dikaitkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku nggak pakai peci, dia apa pula nih? Aku pakai peci dulu ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi loh. Roh apa banyak nabi-nabi palsu. Kok terus ayatnya sebab banyak nabi-nabi palsu. Berarti antara roh dengan nabi itu ada kaitannya. Kalau tidak ada kaitannya, ngapain di situ disebut nabi palsu? Artinya di situ ingin mengatakan apa? Pak, bahwa iya. roh penyesat itu adalah nabi palsu. Begitu loh. Oke, saya tanggapi ya. Nabi palsu itu bukan nabi, Pak. Namanya juga nabi palsu. Ya, dia jelas bukan nabi. Ya dia nabi tapi nabi palsu, Bang. Nggak ada yang namanya nabi tapi nabi palsu. Nggak ada, Pak. Yang ada orang mengaku nabi. Lah tapi kenapa di situ bukan disebut nabi palsu? Ya karena dia kan di ayat selanjutnya kan dijelaskan barang siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kan ada ayat selanjutnya. Penyesat itu artinya nabi palsu. Apa sih ini orang? Di kitabmu ada nabi palsu, kok nggak ada nabi palsu, gimana sih? Itu jelas-jelas disebut sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi dan pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Yaitu Dan apabila roh itu Antikristus mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Nah, roh palsu itu menyangkal Yesus itu bukan manusia yang berasal dari Allah. Betul. Kan begitu. Betul. Artinya apa? Bahwa ada orang-orang ya yang akan menyesatkan manusia, itulah roh penyesat atau nabi palsu. Ya, udah makanya pasti. Pak, di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, di ayat 17-nya, yaitu roh kebenaran.